Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah menolong menyertai setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan, itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga sampai kami akhiri nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku tersungkur
Tuhan tidak pernah memandang kami dalam kesalahan kami Tuhan, tapi Tuhan selalu memandang kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan saatnya kita lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, dan Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Dan Engkau alasan untuk kami hidup sampai saat ini. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ketika kami bersandar hanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan selalu memegang setiap berat tangan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan beserta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan mampu kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah hati kami Tuhan tanah yang subur untuk setiap menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu terang dan sulung bagi setiap kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh berkata-kata, sehingga firman-Mu Tuhan yang disampaikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah bagi kita. Saya tetap anjurkan supaya sidang jemaat di rumah tetap semangat untuk mengikuti ibadah online ini. Ya, banyak jemaat memang sudah telepon, tanya, gereja-gereja lain sudah pada buka Pak, kita kapan bukanya? Ya, Bapak Ibu saya selalu katakan bersabar, ya bukan karena kita jadi orang penakut terhadap virus, tapi pengalaman Bapak Ibu banyak gereja-gereja buru-buru buka dan akhirnya tutup kembali. Karena apa? Karena pandemi COVID ini juga belum kelihatan tanda-tanda untuk menurun. Tapi malah kita lihat semakin hari semakin melonjak. Semakin banyak orang terpapar oleh COVID ini. Ya, jadi saya pikir daripada kita juga ikut buru-buru buka, tiba-tiba nanti kita tutup lagi. Jadi mending kita bersabar dulu. Ya, sambil melihat kondisi dan situasi yang ada, kalau memang sudah memungkinkan kita akan kabari Bapak Ibu untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, saya berpikir Bapak Ibu juga sudah semua pada kangen gitu ya. Kalau Bapak Ibu begitu rindu untuk berjumpa secara langsung dengan hamba-hamba Tuhan, dengan teman-teman kita seiman, Bapak Ibu saya lebih rindu lagi untuk berjumpa dengan semua hamba-hamba Tuhan dan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, satu kali langit dan bumi ini akan berlalu, akan lenyap. Tetapi ketahuilah bahwa firman Allah, sabda Allah itu akan tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu kasih dalam perbuatan. Pembacaan kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama mulai. Saya bacakan untuk kita 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam pasal yang ke-8 sampai pasal 9, Rasul Paulus memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada sidang jemaat yang ada di Korintus supaya mereka juga berbuat hal yang sama, melakukan sesuatu perbuatan kasih seperti yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di kota Makedonia. Ya, sebabnya Bapak Ibu, perbuatan kasih itu melakukan perbuatan baik kepada orang lain, kepada sesama kita itu sangat penting. Itu sebabnya di dalam 2 pasal ini Paulus begitu gamblang membangkitkan semangat orang-orang Korintus supaya mereka juga jangan lupa untuk berbuat baik. Jangan mengabaikan perbuatan kasih itu terhadap orang-orang kudus yang ada di kota Yerusalem. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, iman dan kasih kita kepada Kristus itu bukan hanya kita tunjukkan melalui doa dan ibadah atau pelayanan kita. Tetapi iman dan kasih kita itu harus juga nyata melalui perbuatan kasih. Kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Ya, firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi Allah kita itu dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, jadi kasih itu ya harus aktif. Kasih itu harus aktif. Kasih itu harus bergerak. Ada action, ada sesuatu yang harus dilakukan. Jadi enggak hanya cukup lewat kata-kata. Ya, banyak orang kasih itu hanya di bibir atau kata-kata, akan dampaknya enggak akan seberapa Bapak Ibu. Ya. Tapi kasih itu ketika disertai dengan perbuatan akan mendatangkan dampak yang begitu besar. Mother Teresa atau Ibu Teresa, beliau memang sudah almarhumah. Enggak ada lagi di muka bumi ini. Tapi kita lihat perbuatan kasihnya itu menggema sampai sekarang di seluruh penjuru bumi. Semua orang tahu Mother Teresa. Semua orang dengar nama Ibu Teresa, mereka akan selalu pikirannya tertuju. Kalau Ibu Teresa berarti perbuatan kasih. Kasih yang dilakukan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang gak dianggap oleh masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Mother Teresa. Tangannya selalu terulur membantu, menolong, menyembuhkan, mengobati orang-orang yang sakit kusta. Kita lihat, walaupun dia sudah gak ada, tapi kita lihat perbuatan kasih yang dia lakukan selama dia hidup di dalam dunia ini tidak gampang dilupakan. Karena apa? Ada dampak. Ada pengaruh yang dilihat oleh orang lain. Sebabnya orang bijak mengatakan perbuatan itu lebih keras suaranya daripada perkataan. Ya kalau hanya perkataan orang udah bosen. Kalau hanya omongan yang macam apapun
manisnya, puitisnya orang udah bosan Bapak Ibu. Dunia menunggu dampak. Ada perbuatan. Ketika ada perbuatan, maka orang merasakan. Ketika ada perbuatan, ada dampak dari perbuatan itu yang lebih penting. Ya memang Bapak Ibu memberi atau berbagi, berbuat kasih adalah kata-kata yang gampang kita ucapkan, tetapi pada kenyataannya sulit untuk kita realisasikan. Sulit untuk kita terapkan, untuk kita lakukan kepada sesama kita. Tapi pagi hari ini kita belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Makedonia. Paulus memberikan contoh kepada orang Korintus. Lihat itu orang-orang Makedonia. Orang Makedonia ini bisa memberi bukan karena memang mereka kelebihan. Punya harta yang melimpah, deposito di bank. Enggak. Tapi pembacaan kita tadi menjelaskan jemaat di Makedonia ini mereka malah mengalami penderitaan yang bermacam-macam. Pelbagai penderitaan. Mereka juga sangat miskin. Alkitab mencatat bukan hanya sekedar miskin loh Bapak Ibu. Tapi mereka itu sangat miskin. Tapi kita lihat walaupun di dalam kondisi yang seperti ini, mereka kaya dalam kasih. Mereka, perbuatan kasih mereka itu aktif. Bahkan mereka memberi melampaui, melebihi kemampuan mereka. Satu hal yang luar biasa. Mungkin kita tanya, loh Pak, bagaimana caranya saya bisa memberi? Saya nggak punya kok, saya sangat miskin. Bagaimana saya menolong orang lain yang menderita? Uang saya aja mengalami banyak penderitaan dalam hidup. Tapi kita lihat ini yang terjadi dalam kehidupan sidang jemaat yang ada di Makedonia. Sebabnya Paulus tadi mengatakan mereka itu mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang dari Allah itu yang mendorong mereka untuk bisa berbagi, bisa memberi walaupun di dalam kondisi yang minus. Minim secara harta. Tapi karena mereka kaya dalam perbuatan kasih. Kasih mereka itu melimpah. Sehingga seterusnya tadi Paulus mengatakan bahkan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Kalau kita bandingkan dengan satu kisah yang ada dalam Markus pasal 12 ayat 41, saya bacakan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya seseorang bisa memberi, seseorang bisa berbuat kasih bukan karena memang dia kelimpahan, dia kaya, dia punya kemampuan.
Banyak orang punya harta kekayaan yang melimpah, dia mampu untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak pernah tergerak hatinya, tidak pernah terdorong hatinya untuk berbagi atau berbuat buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang yang ada di sekitarnya yang memang memiliki kehidupan yang minus. Tapi ketika hati kita ini berbicara, ketika sukacita yang meluap-luap, sukacita yang melimpah-limpah itu, kasih karunia Allah yang sudah kita terima itu melimpah di dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa menahan diri, menahan tangan kita untuk kita tidak mengulurkan tangan kita, membantu orang-orang lain, membantu pekerjaan Tuhan, memberikan sesuatu buat hamba-hamba Tuhan. Banyak orang berkata seperti ini, doakannya Pak Pendeta, nanti kalau usaha bisnis maju, bisnis berkembang, saya akan bantu pekerjaan Tuhan. Saya akan memberi buat hamba-hamba Tuhan. Ada orang suka mengatakan, Pak doakan ke saya kaya. Kalau saya kaya udah beres Pak. Apa yang perlu di gereja? Apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan? Apa yang perlu buat saudara-saudara seiman? Udah lancar. Bapak Ibu, apakah setelah dia diberkati, bisnisnya, usahanya maju, dia menjadi kaya, terus bisa memberi, terdorong hatinya untuk melakukan sesuatu? Ya kadang udah goodbye aja gitu ya. Dia udah pada sibuk menikmati kesuksesan, keberhasilannya itu. Dan saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu, kalau kita tunggu kita diberkati, tunggu kaya dulu, kalau diberkati melimpah. Kalau kita Tuhan izinkan dikaruniai kaya. Tapi kalau kita enggak kaya-kaya sampai kita meninggalkan dunia ini, artinya Bapak Ibu kita tidak akan pernah berbuat apa-apa, tidak pernah berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk membantu sesama kita. Kita lihat jemaat Makedonia, orang janda yang miskin ini nggak bilang kepada Tuhan, Tuhan mau berkati aku kaya, berkati aku melimpah-limpah. Baru setelah itu aku akan berbagi, aku akan memberi buat pekerjaan Tuhan dan juga orang-orang lain. Enggak. Kita lihat janda ini, Tuhan Yesus katakan dia memberi dari seluruh yang ada pada dia. Memberi nafkahnya. Kalau orang-orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Mereka memberi dari kelebihan. Tapi janda ini memberi dari seluruh nafkahnya. Ya, dia memberi dari kekurangannya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya Bapak Ibu, setelah janda ini memberikan 2 peser ini yang nilainya 1 duit itu, ya udah, dia nggak punya apa-apa lagi, pulang ke rumah nggak punya tepung, nggak punya minyak, nggak punya apa-apa lagi untuk menyambung hidupnya. Karena memang yang ada pada dia, harta kekayaannya tinggal 2 peser ini. Tapi dia memberi dari kekurangannya. Itu nilai plusnya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahan atau memberi dari kelebihan yang ada pada mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang memang di masa-masa COVID-19 ini, pandemi ini merupakan ujian iman bagi kita. Apakah kita mulai hanya fokus kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri,
Kita katakan, wah semuanya sulit kok Pak. Ya saya memang masih punya gaji Pak. Tapi gaji juga mulai dipotong, disunat. Berapa persen? Belum dipotong aja udah kita yang potong-potong kok untuk membagi-bagi. Kita udah kesulitan. Apalagi ya gaji dari kantor dipotong. Cari pekerjaan sulit. Cari ceperan juga sulit. Ya udahlah, sorry Tuhan, saya stop dulu untuk memberi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, itu memang tinggal dari diri kita sendiri. Saya selalu mengatakan, satu potong kue atau roti, saya makan satu-satunya sepenuhnya, dan atau saya bagi separuh, sebenarnya sama aja Bapak Ibu. Saya makan habis satu potong roti itu, efeknya atau dampaknya hanya saya yang menikmati. Enak, manis. Tapi ketika saya coba, udahlah tak makan separuh dan saya bagi separuh kepada orang lain, enggak terlalu banyak juga dampaknya bagi saya kok. Tetapi orang lain juga bisa menikmati, merasakan. Jadi Bapak Ibu, masa-masa yang sulit seperti ini itu merupakan ujian iman bagi kita. Apakah kita mau ya udahlah fokus kita genggam sendiri berkat yang kita terima itu, atau kita tetap beriman. Kita katakan aku tetap beriman, aku tetap menjalankan perbuatan kasih. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, justru nilainya plus Bapak Ibu. Ya kalau kita memberi karena kita melimpah, gaji kita tetap normal. Seperti Yesus katakan, orang-orang kaya memberi dari kelimpahan mereka, dari kelebihan harta mereka, itu biasa. Tapi ketika kita berani di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita berbagi, kita mulai bergerak, kita melakukan kasih, perbuatan kasih itu, maka nilainya plus. Seperti janda miskin itu. Dia hanya tinggal memiliki 2 peser, itu sudah nafkahnya. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, dia tunjukkan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kemiskinannya, di tengah-tengah ketidakberadaannya, dia berani melakukan. Kita lihat, dia mendapat pujian dari Tuhan. Karena itu memang seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya dia berikan kepada pekerjaan Tuhan, kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari lakukan firman Tuhan. Jangan tunggu kaya dulu, jangan tunggu sampai kita diberkati melimpah-limpah, baru tangan kita terulur kepada orang lain. Sadarilah, kita nggak tahu waktu kita, batas-batas waktu kita sampai kapan. Tapi ketika firman Tuhan kita dengar, mari lakukan itu, maka engkau akan melihat dampak atau akibat ketaatanmu kepada Tuhan, engkau akan menuai hasil itu. Engkau akan merasakan atau menikmati buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita lihat dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, perbuatan kasih itu enggak boleh jemu-jemu, enggak boleh bosan-bosan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gak boleh bosen, gak boleh jemu-jemu berbuat kasih. Ya, karena orang yang menabur akan menuai. Orang yang memberi akan menerima juga. Itu sebabnya gak boleh bosen-bosen. Ya,
Kita seringkali berpikir seperti ini, waduh saya tabur yang baik, tapi hasilnya kok nggak seperti yang saya harapkan. Ya udahlah, stop aja, nggak ada gunanya, nggak ada balasannya. Ya Bapak Ibu, balasan itu bukan kita yang nentukan, Tuhan yang nentukan. Ya kita menuai mungkin ya nanti 5 tahun kemudian, atau mungkin kita nggak sempat menuai apa yang kita tabur itu, tapi generasi berikutnya, keturunan kita yang menuai. Ya, jadi jangan lihat hari ini kita tabur, kita tunggu minggu depan, belum tuai, kita berhenti, kita mundur. Enggak. Tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu hari ini. Kalau toh besok belum ada balasan atau tuaian, berpikir positif. Mungkin tahun depan atau mungkin keturunan saya yang akan menikmati hasil dari perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu. Galatia 6 ayat 10 juga mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan. Ya, Bapak Ibu, kesempatan itu tidak selalu ada bagi kita. Firman Tuhan katakan, mengingatkan kita selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, Paulus mengatakan, mari berbuat baik selama kesempatan itu masih ada bagi kita, terutama kepada teman-teman kita seiman, ya, kepada semua orang. Tapi Paulus lebih menghususkan, terutama dahulukan dulu keluarga kita atau teman-teman seiman kita, baru setelah itu kepada semua orang. Kalau kita punya, kalau kita mampu. Tapi khususnya orang-orang atau kawan-kawan kita seiman. Itu sebenarnya kita lihat Paulus mendorong jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu, utamakan orang-orang suci yang ada di Yerusalem karena mereka memang sangat membutuhkan. Karena mereka banyak yang jatuh miskin karena apa? Karena mereka mengalami peperangan. Terjadi panceklik atau kelaparan di Yerusalem. Ada penganiayaan, pengkhianatan terjadi di sana Bapak Ibu. Sehingga akibat perang, akibat bencana kelaparan, akibat penganiayaan itu, ya mereka tidak bisa lagi maksimal bekerja. Ya mungkin ladang-ladang mereka, ternak-ternak mereka tidak bisa menghasilkan secara maksimal. Sehingga mereka jatuh miskin. Orang-orang kudus yang di Yerusalem itu, mereka miskin, melarat. Itu sebabnya Paulus mendorong, ayo jemaat di Korintus, lakukan perbuatan kasih itu. Karena mereka sangat membutuhkan, sangat memerlukan bantuan-bantuan sosial untuk menolong kehidupan mereka sehari-hari. Saya sangat tertarik apa yang dikatakan oleh Paulus tentang jemaat yang di Makedonia tadi Bapak Ibu. Dikatakan mereka memberi, mereka melakukan, melampaui yang mereka bisa. Saya berikan kesaksian sebagai akhir dari khotbah saya. Ya Bapak Ibu mungkin pernah atau udah berapa kali dengar saya bersaksi bahwa kami adalah keluarga hamba Tuhan. Papa saya itu seorang gembala sidang di desa, di satu desa Bapak Ibu. Yang namanya di desa itu enggak ada istilah full time dalam pelayanan. Ya. Jadi selain pelayanan ya full time, ya kita juga harus berkebun, kita berladang, kita bertani setiap hari. Karena apa? Karena jemaat juga adalah semua petani.
Mereka hanya memberi perpuluhan dari padi, dari hasil ladang mereka itu ya hanya sekali setahun Bapak Ibu. Ya, di tempat saya itu dulu panen itu hanya sekali setahun. Jadi mereka panen dapat 10 karung, ya, dibagi 1 karung, diantar. Kalau kita hanya harapkan dari sekali setahun jemaat memberi, hanya berapa bulan kita makan dan seterusnya itu, maka kita nggak akan bisa makan Bapak Ibu. Jadi ya kita memang ya full heart untuk melayani, full segenap hati juga untuk bertani supaya ada hasil. Bapak Ibu, rumah kami itu adalah tempat penampungan hamba-hamba Tuhan. Ya kadang satu kelompok 20 orang, 2-3 hari, 1 minggu, ada yang berbulan-bulan Bapak Ibu nginep di tempat itu, jadi kayak pos. Ya, pelayanan ke tempat lain, kembali lagi ke rumah itu. Jadi Bapak Ibu, bayangkan kita petani harus menampung, harus juga melayani, memberi makan kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Ini kadang berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu tidak gampang. Tapi saya lihat mama saya itu hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi hatinya begitu sangat mengasihi Tuhan dan mengasihi hamba-hamba Tuhan. Ketika tamu datang, saya melihat pagi-pagi mama itu pergi ke warung. Padahal kita nggak punya uang Bapak Ibu. Karena apa? Ya karena memang segala sesuatu pengeluaran kita itu semuanya dari hasil bertani itu. Ya, padinya itu kita olah jadi beras, kita masak jadi nasi, kita makan. Untuk uang sekolah kami, untuk kebutuhan yang lain juga dari hasil pertanian itu yang dijual untuk mencukupi segala-galanya Bapak Ibu. Sementara panen hanya sekali setahun. Tapi saya lihat mama saya kalau ada tamu, pergi ke warung, nggak bawa duit, ngebon Bapak Ibu. Pulang, bawa super mie, bawa sarden, bawa yang lain-lain. Ya kadang dibungkus dengan selendangnya, dimasak dan dihidangkan. Waktu itu saya belum mengerti, saya bilang, "Mah, kalau nggak punya duit ada apa sih harus mengada-ngadakan yang tidak ada? Udahlah, apa adanya aja." Tapi mama saya selalu bilang seperti ini. Nggak tega memberikan hanya ya ikan asin yang digoreng. Sayur ala kadarnya. Daun singkong, kangkung, labu. Ya mungkin ya kalau hanya makan 1 kali enggak apa-apa lah, tapi kalau makan siang juga seperti itu, makan malam, besoknya lagi, waduh, saya enggak tega. Ya, jadi Bapak Ibu, mama saya melakukan setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan ini dan saya baca apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, saya ingat almarhum mama saya. Dia melakukan melampaui kekuatan, melampaui kemampuannya. Dia nggak punya uang di dompet Bapak Ibu. Tapi karena kasihnya kepada Tuhan, kasihnya kepada hamba-hamba Tuhan, dia rela untuk ngebon dulu, berhutang ke warung-warung. Kadang sampai bertumpuk-tumpuk Bapak Ibu, hutang mama saya. Tapi itu yang dia lakukan. Kadang saya marah, jengkel. Saya bilang ada apa lagi, bawa ayam juga. Beli dari orang lain belum bayar, ini itu. Tapi baru sekarang saya sadari Bapak Ibu. Memang orang kalau menerima kasih karunia ya. Memberi itu karunia, ada orang-orang yang memang diberi karunia untuk membagi-bagi, memberi, berbuat kasih. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika saya lihat kisah ini saya ingat mama saya. Oh, ini rupanya yang dilakukan.
Di tengah-tengah ketidakmampuan, ketidakberdayaan secara finansial, secara keuangan. Tapi dia berani melakukan, berani berbuat melebihi kemampuan, melebihi keuangan yang ada pada dia. Itu merupakan satu kasih karunia. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan saya anjurkan kepada kita, jangan hanya karena kondisi yang kita alami saat ini, kita berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Jangan karena krisis yang kita alami ini, kita berhenti untuk melakukan perbuatan kasih. Tapi mari terus lakukan dan lakukan. Saya percaya orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang benar itu, firman Tuhan katakan, Daud mengatakan, tidak akan pernah sampai keturunannya meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi belum pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan, bahkan sampai kepada anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar itu adalah orang yang taat. Orang benar itu adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya jangan berhenti berbuat baik. Karena kesempatan terbatas bagimu. Jangan nanti kesempatan sudah lewat kita menyesal. Tapi mumpung kesempatan masih ada, mari lakukan bagianmu. Maka Tuhan yang akan lakukan bagiannya untuk hidup kita, untuk keluarga kita. Amin firman Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu yang ada di rumah. Iblis itu selalu memang menggoda kita, membisikkan kepada kita. Udahlah, buat keluargamu aja gak cukup kok. Kebutuhanmu banyak. Udah menutup tangan aja. Gak usah berbuat kasih. Tunda aja dulu. Tunggu nanti kamu diberkati. Tunggu kamu menjadi kaya. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Taat dulu. Dengar-dengaran. Maka engkau akan melihat cara kerja Tuhan yang di luar batas pikiran kita manusia itu. Kita akan lihat perkara-perkara yang besar karena ketaatan kita itu kepada Tuhan. Kondisi seperti ini merupakan ujian iman bagi kita. Apakah kita lebih mementingkan diri kita atau kita juga mau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar lewat firman Tuhan mendorong kami, memotivasi kami, supaya kami membuka mata melihat orang-orang di sekitar kami, melihat pekerjaan Tuhan. Kami juga melihat hamba-hamba Tuhan yang menyediakan makanan rohani bagi kami, yang mengajar kami, yang berjaga-jaga atas kehidupan kami. Supaya kami juga tidak abai, tidak lalai, tapi kami juga mau membuka tangan kami juga mau melakukan perbuatan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyadari kesempatan itu tidak selamanya bagi kami. Itu sebabnya selama kesempatan ini ada, kami mau melakukan bagian kami. Dan kami percaya kami akan melihat Tuhan juga yang akan melakukan bagian Tuhan bagi hidup kami. Bagi sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan yang tahu segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kalau mereka sedang sakit saat ini, kami percaya ada tangan yang maha kuat yang sanggup menjamah dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, kami mohon belas kasihan-Mu kiranya Tuhan yang buka jalan supaya mereka bekerja, ada penghasilan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan yang memberkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian, karir dari setiap anak-anak Tuhan. Ketika mereka diberkati Tuhan,
supaya mereka juga tidak lupa akan pekerjaan Tuhan, tidak lupa akan orang-orang yang lebih minus dari kami, yang lebih kurang, berkekurangan daripada kami, supaya kami juga mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Curahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan bagi setiap keluarga per keluarga sidang jemaat-Mu. Tuhan yang membuat segala usaha pekerjaan kami berhasil, kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak atas perkenanan-Mu, terima kasih buat segala hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan. Pagi hari ini kami tetap berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan mencintai bangsa ini. Karena di bangsa ini gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-Mu yang selalu menyerukan nama yang berkuasa itu, memanggil dan berteriak. Kami percaya telinga-Mu terbuka buat bangsa ini. Ampuni segala kelemahan, kekurangan, ketidakpedulian kami mungkin terhadap bangsa ini selama ini. Tuhan yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat yang dari pusat sampai ke daerah. Kota kami Surabaya dan Sidoarjo, Pondok Chandra ini kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap limpahkan damai sejahtera, keamanan, kerukunan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka memiliki kemampuan yang lebih berpikir dengan jernih, memberikan keputusan-keputusan yang tepat, supaya bangsa ini cepat juga keluar dari krisis yang melanda karena COVID ini. Kiranya Tuhan sendiri yang musnahkan COVID dari muka bumi ini, terutama dari Indonesia, sehingga hidup kami bisa seperti biasa, normal kembali. Terutama kami bisa beribadah secara langsung di gereja ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Mulai dari WL, singer, tim musik, hamba Tuhan yang melayani, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, multimedia. Tuhan yang memberkati, mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus. Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap sukacita dan tetap semangat.